Benar ya Tuhan, kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kalau kami ada di rumah-Mu hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan, teduhkanlah hati kami hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berbicara di dalam hati kami, melalui firman-Mu yang hidup, melalui hamba-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali, kami boleh ditegur, bahkan diteguhkan melalui firman-Mu, supaya kami boleh terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Allah menyediakan. Mari kita membuka firman Tuhan dari Keluaran 16. Saya akan membacakannya ayat 11 sampai 31 dan 35. Ayat yang cukup panjang, namun saya berharap Bapak Ibu kita semua boleh mengikuti pembacaan daripada firman Tuhan ini. Keluaran 16 ayat 13, ayat 11 sampai 31 dan 35. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyung burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Dan beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu." Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidak adalah mereka mendapatkannya.
Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebut namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tahu tentang kartu tentang kita. Biasanya kartu ini menjadi permainan anak-anak pemuda atau mungkin di keluarga Bapak Ibu. Kartu ini bisa dipakai untuk mencairkan suasana atau menjadi jalan masuk kita mau ngobrol satu dengan yang lain. Bapak Ibu, salah satu pertanyaan dari kartu ini adalah, apa yang ingin Anda ketahui lebih dahulu? Bapak Ibu kalau ditanya, apa sih yang Bapak Ibu pengen tahu lebih dahulu? Mungkin ada yang boleh menjawab. Apa yang Bapak Ibu ingin tahu terlebih dahulu? Ada yang boleh menjawab? Ya Musa? Perasaan seseorang gitu ya Musa ya. Ya, Bapak Ibu ada yang mengatakan saya pengen tahu siapa pasangan saya gitu. Ada yang ingin tahu lebih awal gitu. Siapa pasangan saya? Ini biasa percakapan di anak-anak muda ya. Atau mungkin ada di antara kita yang menjawab bahwa saya ingin tahu lebih awal kapan saya mati. Ada nggak Bapak Ibu yang pengen tahu kapan mati? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mayoritas jawaban dari pertanyaan ini adalah sebenarnya ingin tahu masa depan saya seperti apa. Besok apa yang akan terjadi pada saya. Masa depan keluarga saya seperti apa? Masa depan perusahaan saya seperti apa? Masa depan daripada pekerjaan di mana saya ada saat ini seperti apa? Masa depan atau apa yang akan kita hadapi adalah hal yang paling ingin kita ketahui lebih dahulu. Karena kalau kita tidak tahu, itu yang membuat kita khawatir. Karena hal itu tidak pasti bagi kita. Ketidakpastian akan masa depan itu wajar membuat kita khawatir. Sebagai manusia yang responsif terhadap apa yang ada di sekitar kita tentang ketidakpastian tentang masa depan kita, maka kita meresponinya dengan berbeda-beda. Dengan kondisi bahwa kita tidak tahu masa depan kita, ada orang yang mulai mempersiapkannya dengan begitu baik. Mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi. Atau menyediakan antisipasi apa yang bisa terjadi. Namun Bapak Ibu, ada orang yang kemudian menjadi marah, kemudian menjadi ngedumel, menjadi menggerutu dan bersungut-sungut dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang menjadi respon bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun pada waktu itu, di padang gurun Sin. Mereka komplain, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan karena kondisi kekurangan, yaitu kekurangan makanan yang sedang mereka alami pada saat itu. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka bersungut-sungut Bapak Ibu karena sebelumnya tidak ada air di padang gurun Syur. Dan air di Mara pada waktu itu pahit, tidak bisa diminum. Dan di perikop yang kita baca hari ini, bangsa Israel komplain kepada Musa dan Harun karena tidak ada makanan untuk mereka makan. Kemudian mereka membandingkan hidup mereka. Waktu di Mesir itu kita bisa makan dan bisa kenyang. Tapi engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada apa dengan bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu membuat kita tidak bersyukur dan kemudian kita meragukan Tuhan. Bangsa Israel ini bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Ada rasa tidak bersyukur dalam diri mereka. Ada satu keraguan kepada Tuhan. Bersungut-sungut ini membuat membutakan mata akan kasih dan kebaikan Tuhan.
Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu membaca konteks lebih jauh daripada perikop yang kita baca hari ini. Mereka baru saja mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan yang luar biasa yang baru mereka alami adalah melewati Laut Teberau, di mana di tengah lautan dibelah mereka boleh berjalan dengan tanah yang kering dan air menjadi dinding perjalanan mereka. Bukankah itu suatu mujizat yang luar biasa? Mereka baru saja melihat tongkat Musa yang dipukul ke batu dan mengeluarkan air yang manis. Tuhan baru saja menyediakan minuman dan makanan bagi mereka di Elim dengan 12 mata air dan 70 pohon korma. Tapi ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, itu membutakan mata mereka akan kasih dan kebaikan Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu, mereka melupakan janji Tuhan. Dengan bersungut-sungut dengan kondisi yang mereka alami, mereka lupa bahwa ada janji Tuhan yang jauh lebih besar, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan ke sana. Mereka lupa janji yang luar biasa itu. Karena apa? Mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersungut-sungut membutakan mata kita terhadap segala kebaikan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang diri kita. Apakah kita seperti mungkin bangsa Israel yang saat ini meresponi kondisi kita dengan bersungut-sungut? Mungkin kita sedang menghadapi situasi yang kurang atau ketidakpastian yang membawa kita komplain sama Tuhan. Kemudian bertanya, kalau Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak menyediakan semuanya buat aku? Kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu menyediakan segala sesuatu, kenapa aku harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan penghasilan bagi diriku? Kalau Tuhan itu yang menyediakan segala sesuatunya, kenapa aku harus khawatir dengan ketidakpastian ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui pergumulan bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang sedang dibentuk oleh Tuhan, yang sedang dimurnikan oleh Tuhan, kita mau sama-sama belajar bagaimana pemahaman Allah menyediakan dapat menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang pertama, Allah yang menyediakan itu menyatakan bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah terbatas. Mazmur 24 ayat 1 berkata demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah Tuhan yang memilikinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan berkata, waktu senja kamu akan makan daging, waktu pagi kamu akan kenyang dengan roti. Akan datang berduyun-duyung burung puyuh untuk datang di kemahmu dan kamu akan mengambilnya menjadi makananmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang Tuhan ciptakan buat kita, itu disediakannya menjadi berkat yang tidak terbatas untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengingat khotbah dari Musa Adri akhir bulan yang lalu, mengingatkan kita tentang providensia Allah. Tindakan Tuhan yang dengan sengaja dan terus-menerus menopang, memelihara, dan mengendalikan dunia ini, mengendalikan seluruh ciptaannya, seluruh isi dunia ini, untuk tujuan yang telah Ia sediakan. Di dalam kebijaksanaannya, Ia mengatur segala berkat-Nya yang tak terbatas untuk Bapak, Ibu, dan saya. Di dalam kekudusannya, Ia mengatur semua rancangannya, semua berkat-Nya untuk kita. Dan di dalam kuasa-Nya, Ia juga mengaturnya cukup bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat Tuhan tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga.
Bukankah kamu jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok akan dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Firman Tuhan berkata, semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Amin Bapak Ibu. Berkat Tuhan tidak terbatas untuk kita, anak-anaknya. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kebenaran yang indah yang Tuhan juga mau nyatakan kepada kita melalui perikop ini. Jika Allah menyediakan berkaitan dengan berkat Tuhan yang tidak terbatas, ada tetapi Bapak Ibu. Tetapi jangan fokus hanya pada berkatnya, tetapi fokus pada Sang Pemberi berkat. Jangan fokus hanya pada berkatnya, tetapi berfokuslah pada Sang Pemberi berkatnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan ketika mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang mereka ingat adalah apa? Yang mereka ingat adalah kuali berisi daging dan roti yang mereka bisa makan waktu mereka di Mesir. Mereka bersungut-sungut ketika tidak ada air. Mereka bersungut-sungut ketika tidak ada makanan. Padahal yang Tuhan mau ajarkan kepada mereka adalah hidup yang semakin mengenal Tuhan. Alasan Tuhan melakukan proses pembentukan kepada bangsa Israel hanya satu. Di dalam Keluaran 16 ayat 12 saya bacakan untuk kita sekalian. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, itulah satu-satu tujuan Allah membentuk umatnya. Umat yang dipilihnya, umat yang dikasihinya. Bahwa supaya mereka tahu bahwa Allah lah satu-satunya Allah mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata akulah Tuhan Allahmu di sini menggunakan kata Yehova yang sebenarnya tidak bisa diucapkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Yang artinya adalah menyatakan eksistensinya Allah itu sendiri. Jadi yang Tuhan mau bangsa Israel ketahui atau saksikan dalam hidup mereka bukanlah tentang mana sebenarnya, bukanlah tentang air yang manis, bukanlah tentang semua mujizat yang mereka alami. Tetapi yang Tuhan mau bahwa bangsa Israel mengakui kehadiran Allah dan Allah yang berdaulat dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai segala sesuatu berkat-berkat Tuhan yang kita miliki mengalihkan kita dari pandangan ini. Mengalihkan kita daripada mengakui Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Seorang pernah menuliskan demikian Bapak Ibu. Jangan takut kekurangan, takutlah kalau Tuhan tidak beserta denganmu. Jangan takut kekurangan, takutlah jika Tuhan tidak beserta denganmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kecukupan kita bukanlah kelebihan, karena ada berkat yang cukup yang membuat kita aman. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita. Berkatnya cukup bagi kita, tidak terbatas bagi kita. Mungkin kita merasa aman kalau apa yang kita miliki itu cukup untuk sampai keturunan yang ketujuh. Tetapi yang paling penting adalah apakah kita berjalan bersama dengan Sang Pemberi berkat. Berkat itu gampang hilang Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan berkat itu, jika besok berkat itu tidak ada, maka tidak ada lagi yang kita andalkan. Sehingga yang paling penting dalam kehidupan kita adalah berjalan bersama dengan Sang Pemberi berkat.
Penulis Amsal pernah menuliskan demikian Bapak Ibu. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Penulis kitab Amsal mengakui bahwa bisa saja dengan kemiskinan ia melupakan Tuhan, dan bisa saja dengan kekayaan ia menyangkal Tuhan. Sehingga ia berkata dengan begitu berhikmat, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya aku tidak mencemarkan nama Allahku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal pertama yang kita dapat pelajari bersama, berkat Tuhan itu tidak terbatas. Mari kita percayakan hidup kita kepada Bapa sumber segala berkat. Tetapi jangan hanya berfokus pada berkat-Nya, berfokuslah kepada Sang Pemberi berkat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang yang pernah sharing kepada saya, menyampaikan pergumulannya untuk tutup toko di hari Minggu. Dia sangat bergumul, karena sebenarnya penghasilan yang cukup banyak dia dapatkan ketika membuka toko hari Minggu. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu, dalam perjalanan dia menggumulkan, dia mengatakan hal ini kepada saya. Lause, saya lebih percaya kepada Tuhan yang mengatur berkat bagi saya daripada saya mengandalkan toko saya yang bisa saja hilang hari ini. Saya lebih mau mempercayakan hidup saya kepada Allah, Sang Pemberi berkat, daripada kepada hal dunia ini yang bisa hilang kapan saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak terbatas. Tetapi jangan berfokus kepada berkat-Nya. Berjalanlah bersama dengan Sang Pemberi berkat. Yang kedua Bapak Ibu, Allah menyediakan itu berbicara tentang pemeliharaannya atau penyediaannya yang unik dan spesifik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, membaca perikop yang tadi kita baca, cerita ini sangat menakjubkan, sangat unik bagaimana Tuhan memelihara umat-Nya, menyediakan makanan melalui burung puyuh dan mana. Bapak Ibu, burung puyuh ini adalah memang satu jenis burung yang mereka gampang sekali migrasi. Namun Bapak Ibu, sebenarnya waktu migrasinya itu hanya di bulan ke-3 atau ke-4 dan ke-5. Kira-kira di bulan itu mereka bermigrasi. Tetapi Bapak Ibu bayangkan, bangsa Israel berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menikmati burung puyuh ini. Kemudian mana yang disebutkan bahwa ketika embun telah menguap, maka nampaklah mana itu sesuatu yang halus seperti sisik. Di sini dikatakan bahwa manis seperti madu. Bapak Ibu, cara Tuhan memelihara begitu unik dan spesifik. Kadangkala kita berpikir Bapak Ibu bahwa kita punya cara sendiri untuk mengatur, untuk mencukupi segala kebutuhan dalam hidup kita. Bahkan kita punya planning untuk mengatur segala yang menyediakan hidup kita. Bapak Ibu, tidak salah membuat planning, tidak salah untuk mengatur segala sesuatunya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Tetapi saya mau tekankan di sini bahwa disinilah kita memahami cara unik Tuhan untuk memelihara kehidupan kita, sebagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel. Cara Tuhan yang unik dan spesial ini membawa kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes pasal 3 ayat 27 berkata demikian. Ini perkataan Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Boleh Bapak Ibu kita baca sama-sama, Yohanes 3:27, jawab Yohanes 1, 2, 3.
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi dari mana Bapak Ibu kita mendapat penyediaan semuanya itu? Dari Allah kita. Tuhan mengaruniakannya dengan cara yang unik dan spesifik bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua cara mungkin yang saya bisa jelaskan bagaimana Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi kita. Yang pertama mungkin pasti melalui usaha kita. Tuhan pasti memberikan, mencukupi, menyediakan segala sesuatu bagi kita melalui usaha kita. Itu tidak dapat dipungkiri. Tuhan menolong kita juga, memampukan kita untuk berusaha, untuk kita bisa hidup dari sana. Tetapi usaha kita tidak membatasi karya penyediaan Tuhan bagi kita. Yang kedua Bapak Ibu, tadi adalah melalui usaha kita. Yang kedua adalah dengan cara Tuhan sendiri tanpa usaha kita. Tuhan pasti memelihara kita dengan caranya sendiri. Mungkin bukan dengan ide-ide kita, bukan dengan idealisme kita, bukan dengan apa yang kita sudah atur. Bahkan dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu, indah sekali cara yang ajaib ini. Bahkan di saat kita tidur, saat kita tidak melakukan apa-apa, Ia menyediakan yang terbaik buat kita. R.C. Sproul mengatakan demikian. Kedaulatan dari pemeliharaan Allah berada di atas dan melampaui tindakan-tindakan kita. Dia bekerja berdasarkan kehendak-Nya melalui tindakan-tindakan dari kehendak manusia. Pemeliharaannya dalam bentuk campur tangan Allah dapat bekerja melalui tindakan yang paling tidak baik sekalipun. Yang di dalam kurung saya tambahkan, bahkan saat manusia tidak bertindak apa-apa. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu bisa melihat gambarannya, bagaimana Tuhan dengan unik dan spesifik menyertai kita. Melalui usaha kita, melalui apa yang kita kerjakan, Tuhan berkarya di atas semuanya itu. Dengan apa yang Ia miliki, dengan semua hal yang tidak terbatas Ia miliki. Namun Ia juga memberikannya kepada kita pada waktu kita tidur. Bahkan pada waktu kita tidak melakukan apa-apa. Karena apa Bapak Ibu? Itulah janjinya kepada setiap kita bahwa Ia akan menyediakan yang terbaik buat kita. Bahkan melebihi apa yang kita pernah minta, melebihi apa yang pernah kita doakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak cara yang Tuhan bisa lakukan yang unik dan spesifik untuk kita bisa menikmati Allah yang menyediakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apakah yang menjadi kekhawatiran kita dalam hidup ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Musa mengatakan kepada bangsa Israel, ambillah sehari saja gitu, tidak untuk beberapa kali, karena kalau diambil lebih itu akan menjadi busuk. Kecuali pada hari Sabat, ambil 2 kali lipat tidak apa-apa, karena itu untuk hari Sabat. Bapak Ibu, saya berpikir kenapa Tuhan kemudian menjelaskan hari Sabat ketika berbicara soal mana dan burung puyuh. Ini kaitannya dengan bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hari Sabat adalah hari di mana kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Hari Sabat adalah di mana kita tidak usah memikirkan apa yang harus kita makan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi memfokuskan diri kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kepada Tuhan. Itu di hari Sabat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang kedua, ketika berbicara mengenai Allah yang menyediakan. Cara Tuhan unik dan spesifik untuk menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Percayakanlah setiap usaha kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Day by day, Tuhan akan memelihara hidup kita. Janganlah takut,
dan janganlah gentar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita ganti sungut-sungut kita dengan percaya penuh kepada Allah. Ketika kita bersungut-sungut, itu semua mengaburkan kebaikan Allah, membuat kita lupa kepada hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan, bahkan melupakan janji-janji Tuhan. Mari kita ganti dengan percaya penuh kepada Tuhan. Allah yang di dalam segala hikmat-Nya mengasihi kita, menyediakan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus sendiri adalah penggenapannya di dalam kehidupan kita. Secara jasmani Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Namun satu hal yang melampaui semuanya itu adalah penyediaan keselamatan jiwa kita melalui anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanannya di kayu salib, setiap hal dalam hidup kita dan kebutuhan terbesar kita yaitu keselamatan tercukupi, bahkan lunas dan tuntas segala hutang dosa kita. Dan kita mendapat kelimpahan kasih karunia. Dan kita sedang menantikan penggenapannya akan penyediaan Allah di dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 32 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri melalui pengorbanannya di kayu salib, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal mati buat kita, bagaimanakah mungkin perjalanan kehidupan kita tidak dipelihara oleh Tuhan? Ia sanggup mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah menyediakan berkat-Nya yang tak terbatas kepada kita. Mari kita percayakan hidup kita kepada sumber segala berkat. Jangan sampai berkat-Nya mengalihkan kita dari Dia, tapi mari kita berjalan bersama dengan Sang Pemberi berkat. Cara Tuhan unik dan spesifik, menyertai kita, menyertai Bapak Ibu. Percayakan setiap usaha kita, jerih lelah kita, jerih payah kita, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia menyediakan yang terbaik buat kita. Mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kapan terakhir kita meminta kepada Tuhan? Kapan kita terakhir membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan? Mari kita bawa pergumulan kita, mari kita meminta kepada Tuhan. Mungkin kita bergumul dengan masalah keuangan yang pas-pasan. Mungkin kita sedang bergumul menyekolahkan anak kita ke jenjang yang lebih tinggi, ke luar negeri, ke sekolah idamannya. Mungkin kita sedang bergumul di usia pensiun kita. Anak-anak bisa ngasih enggak ya? Uang pensiun mungkin yang bertahan, kita nggak tahu bertahan sampai kapan, di mana tubuh kita mulai menua. Kita mungkin yang bergumul dengan hutang yang belum terbayarkan. Kita yang sedang bergumul membangun usaha, sedang bergumul membangun rumah. Kita yang bergumul dengan kecukupan dana untuk membayar gaji para karyawan kita. Kita mungkin yang sedang bergumul tentang uang berobat orang tua kita atau salah satu keluarga yang sedang sakit. Kita yang sedang bergumul mencari pekerjaan, belum tahu harus hidup dari mana. Kita yang masih mengandalkan orang tua. Atau ada di antara kita yang ingin melangkah namun jalan terasa gelap di depan kita. Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan. Ia menyediakan. Berjalanlah bersama dengan Sang Pemberi berkat. Janjinya setia bagi kita. Firman Tuhan dalam Matius 7 berkata demikian. Mintalah
maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Teguhkanlah kami. Kami mau berjalan bersama Engkau Sang Pemberi berkat. Kami mau berjalan percaya kepada Tuhan. Mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tidak dialihkan oleh hal dunia ini daripada-Mu. Tapi kami tetap berfokus kepada Engkau, Allah kami yang menyediakan. Ya Tuhan, Engkau mendengar doa setiap jemaat-Mu. Setiap doa kami yang meminta kepada-Mu. Dengarkanlah Tuhan. Kabulkanlah permintaan kami. Karena kami tahu Engkau yang menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.